Oke, oke, siap. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau saya ulang? Izin bertanya Pak, saya Pak. Oh iya, silakan, silakan. Nah, terkait yang bendahara yang memungut PPN itu tadi ya Pak. Nah, itu pembeliannya atas nama instansi apa bisa juga pembelian pribadi juga ya Pak? Sorry teman-teman, kayaknya internet saya terputus nih. Boleh diulang Mas Fadil? Izin bertanya Pak, terkait yang Iya, iya. bendahara memungut PPN secara langsung itu Pak. Nah, untuk pembeliannya Oke, itu atas nama instansi aja apa bisa juga pembelian pribadi langsung mungut gitu Pak? nggak bisa. Ya, yang beli ya tadi ini harus selaku bendaharawan pemerintah yang uangnya dikeluarkan dari APBN. Jadi yang beli ya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan misalnya beli masker dari PTA selaku PKP. Jadi yang beli siapa? Yang beli ya seakan-akan negara karena itu menggunakan anggaran negara. Okay? Atau BUMN. Ya belinya menggunakan dananya mereka, tapi kan kepemilikannya sebagian besar milik negara. Oke? Okay? Jadi ya yang pembelinya ya atas nama seakan-akan mewakili negara melalui unit tertentu. Tadi PKN saya membeli komputer ya, seakan-akan sebenarnya beli negara itu. Karena nanti komputer yang dibeli jadi barang milik negara kan jadi BUMN. Oke? Terima kasih Pak. Iya, ya, sip. Oke. Gimana mekanisme untuk pemungut? Ada lagi yang perlu saya tambahin atau perlu saya ulang mungkin? Kecepatan? Bertanya Pak. Iya, sorry. Silakan. Siapa nih? Kan Mas Anung. ya. Terdengar suara saya Pak. Aman, aman. Sorry, internet tempat saya lagi. Tapi kalau kita jual ke pemungut, kita nggak dapat apa namanya itu pemungut bayar sendiri kan PP-nya Pak. Berarti Ya. kita nggak dapat yang namanya PK. Kita nggak mungut PK. Kalau kita beli barang itu kepada PKP, kita nggak ada kredit dong Pak. Untuk berarti kita jadi pembeli terakhir. Apa ada kebijakan ketika kita bayar nanti Pak? Oke. Oke. Mungkin saya nangkepnya begini ya. Sebentar, karena saya nggak bikin grafiknya, grafik yang tadi udah penuh. Mungkin begini kaitannya misalnya. Ini kita A jual ke B jual ke pemungut. Gitu ya misalnya. Ini tadi kalau saya contoh di kelas sebelumnya gitu harganya adalah misalnya 1.000, si B jualnya 1.500. Oke. Si A punya PK nggak? Teman-teman, sambil kita ulang mekanisme. Si A punya PK nggak? Punya Pak. Berapa? 100. Si B punya PK nggak? PM lihat, PM dulu. Si B punya PM nggak? 100 Pak. Oke, siap 100. Sorry ya. Suara saya kalau putus-putus disampaikannya teman-teman ya. Nah, untuk PK-nya, gitu ya, sebenarnya si B nanti di SPP-nya melaporkan PK sebanyak 150. Tapi kalau kita ngomong mekanisme PKPM-nya, maka seakan-akan PK dia adalah 0. Oke, jadi pemungut tidak melaporkan PKPM, tapi dia setor sebanyak 150 langsung masuk ke kas negara. Terus gimana nih si B nih? Berarti berapa PPN yang disetor? Sama dengan PK dikurang PPM. Jadi teman-teman ya. Berarti dia punya negatif 100. Nanti ini bisa dimintakan. Mungkin itu ya, yang dimaksud sama Sanung kali ya? Ya Pak. Oke. Jadi seakan-akan nanti tetap dilaporkan, si B di SPT tetap melaporkan bahwa ada penjualan ke pemungut seharga 1.500
BPP-nya adalah 100, PPN 150, gitu ya. Tapi 150 ini langsung disetor ke kas negara oleh si pemungut. Nanti ada keterangannya di situ. Nanti dia menggunakan jenis faktur tersendiri. Depan nanti 020. Nanti kita ngomongin faktur pertemuan kapan ya? Besok mungkin ya. 4 kali. Oke. Seakan-akan si PK-nya dibuat 0. Nanti si D bisa restitusi. Tetap berarti dari siklus ini PPN yang dibayar tetap hanya 100 nih. Karena seakan-akan negara adalah konsumen akhir. Ya, ada perlu saya ulang teman-teman? Nggak ada? Oke. Oh, nggak ada ya. Oke. Sampai sini pemungutan? Kesini lagi. Ya, mekanisme oleh pemungut PPN. Ada yang perlu lagi? Ada yang tanyain? Nggak ada? Oke, kalau kita. Nah, kapan nih? Kapan sebenarnya PPN harus dibayar? Oke, sebenarnya intinya ya saat terjadi transaksi 1, 2, 3, 4, 5 ini, teman-teman. Tapi kan kadang-kadang ada circumstance apa ya? Kondisi tertentu gitu ya, yang membingungkan. Misalnya, ketika kita mau beli secara cicilan, kapan itu terutangnya PPN? Hanya PPN ini kalau dibilang menggunakan basis yang berbeda. Bisa menggunakan accrual basis, bisa juga menggunakan cash basis. Tergantung mana yang duluan. Ya. Jadi PPN terutang saat penyerahan. Ini ya benar. PPN terutang saat penyerahan. Ya. Jadi kalau udah barang udah dikirim, meskipun belum dibayar atau baru bayar sedikit cicilan, itu sudah terutang PPN. Ketika beli motor cicilan 12 bulan, ya, maka PPN terutang saat terjadi penyerahan motornya. Langsung harus bayar PPN. Oke, sip. Tapi PPN pun juga mengenai cash basis. Ya. Kalau barangnya diserahkannya nanti, tapi sudah dibayar, maka saat pembayaran itulah harus dilunasi PPN. Contohnya, saya mau pesan gitar spesifikasi tertentu, misalnya, ya, beli ke PKPA. Wah, barangnya masih inden nih, kita setting dulu ya, siapnya bulan depan. Tapi harus bayar di muka nih. Ya udah, ketika dibayar itulah harus langsung dibikin faktur PPN. Langsung dibikin kwitansi yang sudah mencantumkan berapa besarnya harga dan berapa banyak PPN yang harus dibayar. Jadi, kata saya, PPN itu bisa accrual basis, bisa cash basis, tergantung mana yang duluan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sip. Ada yang mau tanyain mengenai hal ini? Jelas? Oke, sip. Kalau gitu, kita pindah. Terus gimana sih skemanya? Ya. Untuk menambah pemahaman lebih rasa mekanismenya, meskipun nanti kita ngobrol mekanisme itu nanti di pertemuan ke-5 kalau nggak salah ya. Kemudian setelah di pertemuan ke-5 kita tinggal latihan-latihan aja ya. Karena kebanyakan mekanisme sudah kita temui nih. Pertemuan 1, 2, 3 kita udah ngobrol banyak mengenai mekanisme PPN. Nah, kapan sih saat terutangnya PPN? Sekarang perhatikan ini. Terutangnya PPN itu kan ketika ada transaksi di pasal 1A tadi. Ketika ada penyerahan BKP, JKP, ketika ada impor, ada ekspor, gitu ya. Kemudian penjualan KMS misalnya. Nah, itu misalnya terjadi di masa pajak 1 atau misalnya di bulan ini bulan 1, ini bulan 2. Oke, bisa jadi ini bulan 1 ini Februari, di sini Maret, atau di 1 ini adalah Oktober, di 2 November, dan seterusnya.
ya teman-teman. Misal transaksinya terjadi di bulan pertama. Sekarang bulan Oktober misalnya. Ketika ada penjualan bulan Oktober, ada impor di bulan Oktober, kemudian ada pemberian secara cuma-cuma di bulan Oktober, maka terutangnya PPN, gitu ya, PPN itu harus dipungut, kan, penyerahan berarti kan kita sebagai PKP, maka harus dipungut oleh PKP pada bulan pertama. Tapi pembayarannya adalah ada boleh di masa pajak 2. Kenapa? Karena misalnya di bulan 1 sampai tanggal 31 hasil transaksi, berarti kan perlu dirangkumin tuh. Saya jumlah penjualannya berapa, PK-nya berapa, belinya berapa, PM-nya berapa. Maka proses pembayarannya itu akan dilakukan di masa pajak 2. Dan SPT-nya akan dilaporkan pada tanggal 15. Jadi semua transaksinya di bulan Oktober, nanti dirangkum dulu PK-nya berapa, PM-nya berapa, setor PPN-nya itu nanti di bulan November. Setidak-tidaknya sebelum pelaporan SPT. Kapan itu pelaporan SPT? Itu maksimum tanggal 15 bulan berikutnya. Teman-teman? Gimana? Ada yang mau dibeli dulu mengenai skemanya? Kemarin kita lihat jual apa ya ilustrasinya? Jual TV apa baju kemarin? Jual gadget Samsung seharga 100 juta, gitu ya. Maka semua pemungutannya dilakukan di bulan Oktober. Tapi uangnya ya belum langsung ke negara sebenarnya. Uangnya disimpan dulu, gitu ya. Kemudian dirangkum PM-nya berapa. Nanti setelah sudah ada perekapan selama sebulan itu, selama satu masa pajak Oktober, baru diperhitungkan dan nanti pembayarannya ya tentu saja setelah masa pajak Oktober berakhir. Baru kelihatan tuh. Nanti kan setelah tanggal 31 baru kelihatan berapa total PK, berapa total PM. Sisanya itu dia yang disetorkan ke kas negara. Oke, sekaligus di laporan SPT Mas. Oke. Sampai sini ada yang mau dibeli teman-teman? Habis materinya nih. Biasa waktu mau tiga ya. Ada? Ada? Oke. Kalau nggak ada, ini ada contoh yang saya buat waktu itu untuk kampus lain gitu ya. Teman-teman lihat gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang bertanya adalah sebenarnya dari satu siklus ini, satu masa pajak ini, berapa total pajak keluarannya, berapa total pajak masukannya, oke. Kemudian berapa PPN yang harus disetor dan kapan tuh harus disetor. Oke teman-teman, nyambung nggak nih sama apa yang harus dikerjakan? Gimana nih? Mas Abi. Masih bingung, Pak. Oke, bingung gimana, Gi? Nah, kan kalau tembak itu gimana, Gi? Saya bisa bantu ngapain nih, Gi? Ini sebelumnya slide yang ini? Slide ini atau slide sebelumnya? Apa slide sebelumnya lagi? slide yang tadi, Pak, yang soal-soal. Soal-soal, oke, yang soal-soal. Oke, yang diminta dari soal-soal ini adalah menentukan nih berapa. Ini kan satu masa pajak, oke? Tapi kalau saya bilang di sini kan bahwa semuanya itu dirangkum dalam satu masa pajak. Oke, betul tadi kita contoh soalnya adalah masa pajak Maret. Oke, saya balik lagi. Berarti di masa pajak Maret. Supaya kita tahu berapa total PK, berapa total PM, ya enggak? Teman-teman harus identifikasi dulu nih sama di pertemuan sebelumnya, ya enggak? Identifikasi PK-nya yang masuk ke transaksi penyerahannya mana aja.
ini kena PPN apa enggak nih? Termasuk juga transaksi yang kena pajak masukan yang mana? Jadi kita tahu nih berapa total PK, berapa total PM di masa pajak Maret 2019. Nanti kalau kita udah tahu total PK berapa, total PM berapa, kita tahu berapa PPN yang harus disetor. Ya enggak? Oke, sekarang untuk masa pajak Maret 2019. Kapan nih dia harus dibayar PPN-nya oleh si PTA lah ini? Untuk masa pajak Maret 2019, kapan PPN-nya harus disetor, teman-teman? Oke, saya ulang. Ini kita ngomongin Maret ya. Jadi, PPN-nya Maret, oke, kita dapat di Maret nih. Ada PK, ada PM. Ya. Kapan harus dibayar PPN-nya yang disetor? April, Pak. April, oke, sip. Oke, April. Tanggal berapa harus dibayar? Sebelum 15. Oke, sebelum SPT disampaikan. SPT itu deadline-nya tanggal 15 kalau hari kerja. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman saya minta untuk mengidentifikasi nih. Ini transaksi PK atau transaksi PM? Atau mungkin balik lagi nih. Ini penyerahan yang kena PPN nggak ya? Diidentifikasi. Satu lagi ya, mau saya berulang apa nih? Oke, yuk. Ini udah Mas Taufik. Sorry Mas Taufik. Kira-kira ada yang perlu saya jelasin lagi nggak? Sudah cukup, Pak. Oke, sip. Kalau sudah cukup berarti aman. Bajang gimana Bajang? Aman? Sebenarnya belum aman, Pak. Saya masih ngambang-ngambang. Oke, apa yang perlu saya ulang? Kita kan hari ini ngomongin mengenai subjek dan juga mengenai saat terutangnya pajak, ya. Jadi Sorry, ini silakan. jadi itu kan yang ini nanti kan latihan tuh, Pak. Jadi itu nanti kita nentukan PK-nya dulu, terus nentukan PM-nya, terus nentukan yang kayak yang satu slide sebelumnya gitu, Pak. Oke. Yang Pertama kapan? bisa dapat pertama dulu nih, ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Di transaksi ini, apakah transaksi ini pertama diidentifikasi dulu, ini penjualan atau pembelian? Kan kira-kira gitu ya. Kalau penjualan, nanti jadi PK atau PM, teman-teman? Kalau jual, mungut PPN atau bayar PPN? Pungut, Pak. Kalau jual, mungut. PK, Mungut Pak. PPN. PK. Mungut PK. Berarti ketika mungut PPN jadi PK. Jadi ketika ada penjualan, dia mungut. Hah? Jadi penjualan PK apa PPN? PK. Oke, siap. Belum paham, Pak. Oke, saya ulang. Kalau jual, itu mungut PPN atau bayar PPN ketika jual? Mungut, Pak. Pungut. Oke, sip. Ketika jual, kita mungut PPN. Mungut PPN itu berarti di sisi kita, selaku penjual, diakui sebagai PK atau diakui sebagai PM? Masih ingat? PK, Pak. PK, Pak. Oke, PK itu adalah PPN yang dipungut dari pembeli, gitu ya. Sedangkan PM adalah PPN yang dibayar kepada penjual. Dari sisi kita, dari sudut pandang unit analisis kita. Oke. Jadi itu. Kalau sudah misalnya ini penjualan, jangan lupa dicek juga sesuai dengan latihan kita kemarin. Ini termasuk penyerahan yang kena PPN nggak ya? Ini termasuk nyerahin barang kena pajak nggak ya? Misalnya kemarin menjual alat elektronik, gadget, atau memberikan gadget secara cuma-cuma kepada customer yang beruntung seharga 10 juta. Oke. Maka itu kita anggap penyerahan PPN dan harus ada PK-nya. PK-nya sebesar 10% dari harga yang diserahkan. Kan gitu ya teman-teman ya. Catat tuh PK. Misal tadi harga 10 juta berarti harga 1 juta. Oke?
Sama transaksi-transaksi yang ada di sini pun teman-teman akan diminta untuk mengidentifikasi nih, ini masuk PK atau PM ya. Ya, kalau masuk PK berapa? Oke. Ya, contoh nomor 1, aduh, nih pinter banget sih. Nomor 1, diterima faktur pajak. Diterima faktur pajak. Kalau kita nerima faktur pajak, kita pembeli atau penjual? Penjual. Pembeli, Pak. Pembeli, Pembeli, Pak. Pak. Pembeli, Pak. Pembeli, Pak. Pembeli, Pak. Pembeli atau penjual nih, yang benar. Beli, Pak. Pembeli, Pak. Pembeli. Pembeli dia tambah faktur. Oke, karena yang menerbitkan faktur pajak itu adalah penjual. Penjual menyerahkan faktur pajak. Sehingga kalau kita menerima faktur pajak, ini adalah transaksi pembelian nomor 1, gitu ya. Berarti ini pembelian atas perolehan bahan dan benang untuk pembuatan pakaian jadi. Oh, berarti ini kita beli nih. Jadi ada harga beli nih, ya, kelihatan. Harga ini beli, gitu. Berarti ini pembelian seharga 200 juta. Berarti ini PM atau PK? PM, Pak. Ya, PM, Pak. PM, Pak. PM, Pak. Oke. Cocok. Berarti ini ada PM 20 juta. Catat tanggal 7 Maret PM 20 juta. Dan seterusnya teman-teman. Teman-teman ikuti sampai, kan cuma ada 6 transaksi. Ya. Dari 6 transaksi, teman-teman lihat nih. Oh, total PK-nya ada misalnya 10 juta, total PM-nya 5 juta. Berarti kalau total PK 10 juta, total PM 5 juta, berapa PPN yang harus disetor? Kelihatan itu di situ. Oke? Oke, bisa ya? Bisa lah. Sambil ngobrol. Ini nggak perlu saya bukain beta-tuh, misalkan ngobrol di sini aja. Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Kalau kita apa ya? Jadi penjual, Pak, kan kita kan transaksi tanggal 7 Maret, Pak. Berarti kan kita kan pembayarannya kan April. Berarti kan 15 atau sebelum 15 April ya, Pak. Untuk penyetorannya. Nah, kalau untuk 25 Maret itu sama April juga atau Mei, Pak, penyetorannya, Pak. Oke. Ini berarti terkait dengan tadi saat terutangnya pajak. Kapan saat terutangnya pajak adalah ketika ada penyerahan BKP. Di contoh yang 25 Maret, menjual 40 lusin pakaian jadi. Berarti kan diserahkan bajunya per tanggal 25 Maret. Kita asumsikan seperti itu, karena dia ada kata-kata menjual. Berarti kan mau dibayar, bisa jadi dibayar tanggal 25 Maret, bisa jadi diserahkan tanggal 25 Maret. Ya nggak, Mas Jawa? Jadi dianggap bahwa transaksi di nomor 6 itu adalah saat terutangnya di masa pajak Maret. Terutangnya di masa pajak Maret. Terutangnya di sini, nanti berarti PKPM-nya dimasukin di masa pajak Maret. Ketika mau dibayar, itu dibayar nanti di masa pajak berikutnya. Oke, coba tadi pulang deh pertanyaannya. Tadi ada 15 April. Gimana maksudnya pertanyaannya? Saya salah nangkep. Maksud saya itu Pak, kan tadi kan di tengah-tengah, Pak, di penyetoran itu kan di tanggal 15. Nah, misalnya transaksinya itu sebelum tanggal 15 Maret, Pak, dan ada lagi transaksi setelah 15 Maret. Nah, untuk kedua transaksi ini disetorkan di bulan April atau yang 15 Maret setelahnya itu dibayarkan atau disetorkan Mei, Pak. Nah, nggak ada, Mas Jawa. Jadi semua transaksi di bulan Maret dicatat di saat terutangnya bulan Maret. Oke? Jadi yang beli tanggal 1 Maret masuk PM di bulan Maret. Jual tanggal 30 Maret ya berarti PK di bulan Maret. Jadi semua transaksi itu saat terutangnya adalah di masa pajaknya. Di masa pajaknya. Oke? Mau penjualan tanggal berapa juga itu terutangnya itu di masa pajak. Total Januari Maret, berarti semua total di masa Maret. Tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30,
semua terutangnya di masa pajak Maret. Oke. Nanti ya, ketika si PKP harus melakukan penyetoran, ketika dia harus merangkum nih, berapa sih total PK di bulan Maret, berapa sih total PM di bulan Maret, ya, baru nanti dia melakukan apa? Reka, kalkulasinya harus di bulan depan. Coba ditanya lagi dari Jawa, apa saya sekarang nangkepnya? Sudah bisa Sudah, menjawab Pak. belum? Sudah ya? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Yang lain teman-teman? Pak, saya mau tanya, masih Iya, sedikit iya. bingung, Pak. Oke. Itu kalau kata-kata diterima faktur pajak tertanggal 14 Februari itu berarti itu masuk ke terutang masa pajak di bulan Februari ya, Pak? Atau gimana, Pak? Bisa jadi ini kalau iya nih, itu juga kita nggak tahu cerita beneran ya. Tapi kalau misalnya soal seperti ini, maka saya sebenarnya lebih cenderung ini bukan termasuk yang ada di bulan Maret nih kayaknya nih. Kalau banget ya, selama seminggu. Ini harus bikin asumsi nih, barangnya datangnya kapan, terus si dibayarnya kapan. Tapi kayaknya udah nanya jawabannya nih. Karena dia 14 Februari gitu ya, maka dia akan terutangnya sebenarnya di masa pajak Februari. Oke, karena fakturnya tertanggalnya tanggal 14 Februari. Berarti dia terutangnya di sini. Oke, nanti dia tidak diikutkan untuk masa pajak bulan Maret sebenarnya. Itu Mas Nova ya? Iya, Pak. Udah paham, Pak. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Sebenarnya saya bingung, Pak. Yang tadi di PPT tentang pemungutan PPN itu untuk kayak contoh kasus khusus gitu ya, Pak. Kalau misalnya yang jadi pembelinya itu dari badan atau instansi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Iya, oke. Biasanya kan kayak gini nih, contoh umumnya. Kalau jualnya ke pembeli selain pemungut, gitu ya. Misalnya PKP jualnya ke non-pemungut, orang lain, ke saya misalnya, ya. Maka si PKP dia akan meminta jumlah uangnya adalah harga ditambah PPN, gitu ya. Ini siapa nanya? Ya, sorry, saya nggak kelihatan namanya. Iya, iya, Pak. Ya, siapa? Nggak dengar juga ya. Oh, Mas Surya, sorry. Ya, ini sorry. Ya, Mas Surya. Jadi kalau mekanisme secara umum itu PKP jual ke Mas Surya misalnya, maka PKP akan minta apa? Akan minta harga plus PPN-nya. Ya enggak? Nanti PPN-nya ini masuk ke di sini dia masuk ke PK-nya si dia masuk ke PK-nya si PKP sebesar 1.000. Gitu ya? Oke. Tapi kalau ke pemungut PPN, maka si PKP dia nggak akan minta sejumlah uang plus PPN. Kenapa? Nanti PPN-nya langsung disetorkan ke kas negara. Terus bagaimana pencatatannya? Pencatatan tetap diatur, gitu ya. Akan dilaporkan oleh PKP, ya, bahwa saya jual barang ini seharga 100 juta, PPN-nya 10 juta. Ya. Tapi tidak dimasukkan ke dalam mekanisme PKPN. Tadi saya bilang PK-nya seolah-olah nol. Seakan-akan PK-nya nol. Ya, tadi saya sudah tulis ini di mana? Oh, tadi di gambar yang tadi. Nah, saya ada di sini. PK-nya seolah-olah nol. Itu hanya transaksi ke pemungut aja. Oke? Gimana, Surya? Jadi kalau di transaksi normal yang pembelinya bukan dari bendahara
ataupun BUMN dan kawan-kawan begitu, Hmm. itu pemungutnya tetap PKP ya Pak? Betul. Yang memungut PPN tetap PKP. Karena kata-kata pemungut PPN ini tadi saya bilang ini istilah khusus di PPN. Ya, meskipun PKP juga memungut PPN, tapi PKP nggak pernah dibilang dia sebagai pemungut PPN. Ya, jadi bahasa pemungut PPN itu cuma dikasih ke tadi bendahara, ada BUMN, ada kontraktor dan seterusnya. Rasa udah benar kok pemahaman. Makasih Pak. Oke, sip. Oke, lanjut. Pak, izin bertanya Pak. Yuk. Berarti itu bedanya umum sama yang tadi pemungut PPN itu waktu pembayarannya aja ya Pak? Mekanismenya Pak? Yang berbeda adalah siapa yang menyetorkan PPN. Oh, kalau masalah pembayarannya maksudku waktu terima barang dan terima uangnya itu maksudku Pak. Oh, oke. Kalau di mekanisme umum, ya, yang dibayarkan adalah harga plus PPN. Gitu kan ya? Ya Pak. Ya Pak. Sedangkan ketika menjualnya ke pemungut PPN, yang dibayarkan hanya sejumlah harga aja. Harganya saja Pak ya? Ya, karena Oke Pak. langsung disetorin sama si bendahara. Baik Pak. Makasih Pak. Oke, sip. Oke, yang lain? Pak, mohon izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Itu Pak, yang masalah SPT tadi. Kan kalau SPT-nya tadi itu sebelum tanggal 15 ya Pak. Berarti Ya. SPT ini untuk PPN itu setiap bulan gitu ya Pak kita melaporkannya atau gimana Pak? Ya, betul. Oke, sip. Jadi pelaporan PPN itu setiap bulan. Makanya namanya SPT masa. Berbeda dengan PPH yang sudah teman-teman pelajari mungkin di perpajakan 1, itu kan, tapi PPH juga ada SPT masa sih. Cuman mungkin ketika kita ngomongin hitung-hitungan koreksi, teman-teman hitung koreksi fiskal nggak? Dapat Pak, tapi nggak sedalam itu melajarinya Pak. Oke. Kemarin Pak. Oke, atau mungkin SPT tahunan disampaikan oleh orang pribadi gitu ya, di PPHOP-nya. Itu kan disampaikan setiap tahun sekali, ya, namanya SPT tahunan. Sedangkan PPN itu frekuensinya adalah bulanan. Jadi PPN itu penyampaian SPT-nya adalah setiap bulan. Kan namanya SPT masa PPN. Oke? Baik Pak, sudah paham. Terus satu lagi Pak. Ya. Untuk yang tadi masalah sanksi, kalau misal dia nggak lapor kan dia harus menanggung PPN yang seharusnya dibayarkan. Kemudian SPTB ya Pak ya kalau nggak salah itu kan ada sanksi. Oh SKPB. Ya, itu kan ada sanksinya ya Pak. Nah itu sanksinya tuh berapa persen Pak? Kalau di PBB kan kalau nggak salah 2%. Apakah di sini juga sama? Oke. Apa tadi pertanyaan pertamanya? Pertanyaan pertamanya apa tadi Mbak Anggita? Mbak Anggita. Lupa sih, cuma Untuk pertanyaannya, untuk ini Pak, apa sanksinya di sini itu apakah sama seperti di PBB sebesar 2% atau ada perbedaan? Oke. Oh, nanyain tarifnya aja berarti ya. Oke. Sekarang itu kita pakai dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang tarif sanksinya itu pakai voting sebenarnya. Ya, menggunakan rate tertentu yang kemungkinan akan saya bahas secara lebih detail di KUP sebenarnya. Karena yang berubah mengenai sanksi SKPKB itu adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja memang sanksinya 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Tapi sekarang sanksi 2% tersebut, kecuali di PBB ya, itu dicabut, bukan diganti dengan ketentuan yang lebih baru. Sanksinya menggunakan voting rate, tergantung rate dari BI. Tapi kayaknya hitung-hitungannya kita obrolin dari KUP aja ya. Oke? Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, sip. Udah nggak 2% sekarang. Oke. Dulu memang masih 2%, tapi sejak tahun kemarin berarti ya, itu sekarang kita sudah menggunakan rezim pengenaan sanksi yang baru. Yang nggak berubah cuman di PBB dan pajak daerah. KUP daerah tidak terpengaruh oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Oke.
Sip. Kayaknya kita nggak ngomongin deh untuk sanksi untuk kita lebih ngomong ke mekanisme PPN aja. Oke ya? Sip. Oke, yang lain? Kayaknya seru nih kalau ada kasusnya malah. Gimana teman-teman? Udah cukup tanyaannya? Ada lagi? Ya udah, siapa tahu nanti keluarnya sambil coba dilihat gitu ya. Sambil coba di tengok-tengok kasus-kasusnya. Nanti kita bahas teman-teman yang mau istirahat dulu mungkin 15 menit kecepatan atau kelamaan. Gimana? Ya udah, kalau nggak ada jam 15 menit ya. Tampilannya masih saya tetap buka, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kalau gitu saya off dulu sebentar. Ingatin teman-teman, nanti ketika sudah mulai bahas, saya disuruh foto dulu ya. Foto saya lupa. Oke, kalau gitu saya off sebentar 15 menit, nanti kita lanjut lagi jam 15-an. Ya, atau 15-17 kalau di jam saya. Oke, silakan teman-teman. Baik, Pak. Oke. Dan masukan untuk yang beda masa gitu ya. Sebenarnya masih memungkinkan untuk diakui di masa berikutnya dengan catatan belum diakui di Februari. Cuman menurut teman-teman dulu deh. Karena kita belajar bertahap gitu ya. Nanti kita sampai ke mekanisme yang full di pertemuan kelima. Oke, nomor 1 teman-teman gimana? PKPM atau tidak bisa diakui di PKPM? Sepakatin aja. Gimana teman-teman di kertas kerjanya teman-teman gimana? Apa coret-coretannya ya? Tidak. PM, Pak. PM Pak saya Pak. Diakui sebagai PM? Ada yang enggak? Nggak diakui di bulan Maret, Pak. Oke. Sebagai Mas Pak, sama sih ketika ada penjualan di bulan Februari, itu bisa juga nanti PKPM-nya diakui sekitar 3 bulan sampai setelah tanggal berlakunya. Setelah tanggal penyerahannya. Oke, jadi masih bisa di mekanisme PKPM-nya masih bisa diakui. Tapi nanti kita obrol mengenai faktur gitu ya, dan mekanisme yang lebih lengkap nanti mungkin di pertemuan keempat dan kelima. Oke, untuk sementara teman-teman, untuk memudahkan gitu ya, mungkin ini bisa kita akui sebagai PM dulu ya. Ya, sorry, kita belum sampai soal obrolan itu. Kita akui sebagai PM seharga berapa nih? Seandainya mau kita akui sebagai PM, berapa PM-nya? 20 juta, Pak. Oke, sip. Oke, sambil coret-coret deh. Untuk sementara. 20 juta, Pak. Sip, kita akui sebagai PM dulu di 20 juta. Oke. Sekarang transaksi nomor 2, yang tanggal 8 Maret. Gimana teman-teman? 0, Pak. Oke. Ini ekspor gitu ya. Karena ekspor tarifnya PPN-nya adalah 0% gitu ya. Maka diakui DPP-nya 5 miliar, tapi PK-nya 0. Gitu ya? Sekarang tarifnya 0%. Oke. Berikutnya, kita lanjut ke transaksi nomor 3. Diserahkan 1.000 pakaian dinas seharga 155 juta kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gimana teman-teman ini? PK. PK, Pak. PK-nya berapa? 15,5 juta, Pak. Oke. Sebenarnya nanti di SPP dilaporkan nih, ada penjualan seharga 155 juta dengan PPN-nya 15,5 juta. Tapi kemudian di PPN tersebut juga, di SPT tersebut juga disampaikan bahwa PPN sebesar 15,5 juta ini ya, sudah langsung dibayarkan oleh si bendahara Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena si kementerian ini merupakan bendahara, oke? Karena uang yang ada di kementerian semuanya dapatnya dari APBN, oke? Sehingga transaksi nomor 3 itu seakan-akan PK-nya itu adalah seakan-akan ya 0, ya.
nanti PK-nya tidak ikut diperhitungkan nih ketika kita menghitung berapa PPN yang harus disetor. Intinya seperti itu. Oke, seakan-akan PK-nya 0, seperti tadi yang kita bahas. Oke, teman-teman, ada yang perlu saya ulang? Transaksi 11 Maret? Oke, sama ya. Oke, lanjut, transaksi 13 Maret. Diterima pembayaran penuh dari PT Maju Bersama. Harga jual 75 juta. Berarti 7.500.000. PK, Pak. PPN 20 juta. Ini PK. PK-nya berapa? 7,5 juta. Ya. Oke. Nomor 5. Dalam rangka peresmian perusahaannya mengadakan undian dengan harga pokok penjualan adalah 2,5 juta. Oke. Atas penyerahan tersebut diterbitkan faktur pajak. Oke. PK atau PM atau tentang PPN atau enggak? PK. Tentang PPN berarti ya, anak-anak ya. Oke. Karena ini termasuk kategori apa? Pemberian cuma-cuma ya. Oke, sip. Oke, nomor 6. Menjual 40 kepada pelanggan sebesar 247.500.000 termasuk PPN. Oke. PK, PM. PK, Pak. Pak. PK. Berapa PK-nya? 22.500. 2.500.000. 22.500. Oke. Dapat dari mana tuh 22,5 juta? Hitung DPP-nya dulu, Pak. Oke, kalau mau cara cepetnya gimana? Cuma dapat Langsung dibagi 1,1, Pak. gimana? Langsung dibagi 1,1. 110% ya, Pak. Ya, sama itu. Berarti 10 per 110 gitu ya? Kali 100 per 110, Pak. 100, Pak. 110, Pak. itu apa DPP-nya kan? Kalau saya mau tahu PPN-nya doang gimana? Gimana, Pak? Iya, Pak, 10, Pak. PPN-nya aja. Tadi Oh yang ya, 10, Pak. Oke, yang 100 per 10 kan ini nyari DPP-nya kan? Nyari harga jualnya kan? Sehingga Iya, Pak. kalau kita Iya, mau Pak. tahu PPN-nya aja, berarti kita tinggal kalikan 10 per 110 gitu ya. Dikalikan 247.500.000. Sesuai 22,5 juta. Oke, kita udah tahu berarti ada PM untuk transaksi nomor 1, PK untuk transaksi nomor 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti berapa nih? Oleh si perusahaan. Berapa teman-teman? 280. 280 juta? Apa? 280 apa sih? Sorry, saya nggak dengar siapa tadi. 10,25 bukan, Pak? Sorry, internet saya mungkin bermasalah nih, teman-teman. Saya minta maaf. Jadi gimana caranya? 10,25, Pak. Oke, saya belum. Caranya gimana caranya? Caranya adalah cukup PK dikurang PM. PK dikurang PM, gitu ya. Berarti total PK-nya adalah 7,5 ditambah 250.000 ditambah 22,5 juta. Berarti berapa tuh? 20. Oke, 30.250.000. Sehingga PPN yang setor adalah 10 juta, gitu ya. 250.000. Apakah segitu? Saya nggak pakai kalkulator. Iya, Pak. Nah, teman-teman yang lain. Iya, Pak. Oh iya, oke. Saya harap semuanya sudah bisa ya ikut mengerjakan. Sebentar.
Oke teman-teman, sip. Kalau gitu udah beres semuanya. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada nih saya stop share. Kita foto dulu. Yang mau keluar. Oke ya, cukup ya ada saya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2,